Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susanti akan memaparkan praktik baik saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Mendalam melalui Strategi Kreasi pada Pembelajaran IPA. SD Negeri 1 Langsa adalah sekolah yang berada di pusat kota yang beralamat di Jalan Cut Nyadin, Gampung Jawa nomor 4 Kota Langsa. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit yang banyak diminati siswa. Pada awal tahun 2025, Dinas Pendidikan melakukan merger antara SD Negeri 1 dan SD Negeri 6 Langsa, di mana SD Negeri 6 Langsa berada di belakang SD Negeri 1 Langsa dan termasuk sebuah sekolah yang tergolong kecil. Tahun pelajaran 2025-2026 saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 4A SD Negeri 1 Langsa yang terdiri dari 30 siswa. Setelah terjadinya kebijakan merger antara SD Negeri 1 dan SD Negeri 6 Langsa, maka siswa-siswinya juga dileburkan ke dalam setiap kelas dan sebanyak 15 siswa SD Negeri 6 digabungkan ke dalam kelas 4A tempat saya mengajar. Kondisi ini menyebabkan siswa memiliki kemampuan yang beragam, baik dari segi akademik, sosial, emosional, maupun karakter. Saat pertama memasuki kelas yang baru bagi siswa yang di merger, saya melihat masih ada siswa yang cemas dengan perubahan yang terjadi, seperti perubahan lingkungan sekolah, guru, teman, dan adanya kelompok-kelompok kecil sehingga menyebabkan mereka kesulitan beradaptasi. Kurangnya rasa memiliki di sekolah yang baru sehingga mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri mereka. Kesulitan menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang baru. Hal ini menyebabkan situasi belajar menjadi tidak bermakna bagi mereka. Dengan demikian, gaya belajar, minat, dan bakat mereka harus saya kenali kembali dengan melakukan identifikasi awal, yaitu memberikan asesmen diagnostik. Dalam praktik baik ini, saya berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan mentor yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka dan memiliki rasa tanggung jawab dalam membuat suasana belajar menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Sebelum saya melakukan praktik baik, saya terlebih dahulu mencari informasi penyebab terjadinya masalah tersebut dengan cara mewawancarai siswa. Dari hasil wawancara tersebut, tantangan yang dihadapi adalah sulitnya siswa dalam memahami pembelajaran yang membuat mereka tidak aktif saat proses pembelajaran. Kurangnya keterlibatan atau kolaborasi sesama teman lainnya sehingga membuat mereka kurang percaya diri untuk memberikan ide serta tampil di depan kelas. Siswa juga belum mampu untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan pemecahan masalah, serta kurang terlibat aktifnya orang tua dalam memberikan dukungan kepada anak. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, saya melakukan aksi yang pertama, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait permasalahan yang dihadapi guna untuk menemukan solusinya. Mengajak orang tua untuk berperan aktif dalam memberikan semangat, motivasi, serta bimbingan belajar di rumah. Melibatkan siswa dalam kegiatan praktik langsung. Hal ini untuk mendorong siswa agar lebih aktif bertanya, mencari referensi, dan menemukan solusi sendiri. Mengajak siswa untuk melakukan diskusi kelompok, menerapkan metode studi kasus, serta menyelenggarakan debat untuk melatih siswa menganalisis argumen dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik. Langkah-langkah untuk penerapan pembelajaran mendalam melalui strategi kreasi, kritis, rasional, eksplorasi, analisis, dan solusi dalam pembelajaran IPAS, yaitu langkah K atau kritis, mengajak siswa menonton video pembelajaran tentang materi fotosintesis serta mengajak mereka untuk saling berdiskusi terkait video yang ditayangkan.
Kegiatan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, yang dapat menumbuhkan kesadaran siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah R atau rasional, yaitu dengan melibatkan siswa dalam kegiatan praktik langsung. Siswa diajak turun langsung ke lapangan sekolah, mengamati bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang ada di sekitarnya. Melakukan praktik dengan cara merendam daun di dalam air. Dari kegiatan ini akan menimbulkan proses berpikir kritis dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul seperti: mengapa daun yang direndam air dapat mengeluarkan gelembung? Apa kaitan gelembung udara yang terdapat pada permukaan daun dengan proses fotosintesis? Apa yang terjadi jika proses fotosintesis kekurangan persediaan air? Kegiatan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu bermakna dengan mengaitkannya langsung pada kehidupan nyata siswa agar lebih relevan. Langkah E atau eksplorasi, mengajak siswa untuk menemukan sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Hal ini membantu siswa untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi baru. Langkah A atau analisis, memfasilitasi siswa untuk saling berargumentasi mengemukakan pendapat-pendapatnya terhadap pertanyaan yang timbul. Langkah C atau solusi, mengajak siswa untuk bermain peta fotosintesis dengan menggunakan digitalisasi AR. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu menggembirakan dengan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan membuat siswa antusias dalam pembelajaran. Selanjutnya, siswa mempresentasikan dan menyimpulkan hasil percobaan yang telah dilakukan, serta menemukan jawaban atas permasalahan yang timbul. Setelah dilaksanakannya praktik baik ini, adapun dampaknya bagi siswa adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu dengan melibatkan siswa melalui diskusi secara langsung, sehingga siswa sudah terlihat beradaptasi, berkolaborasi, saling menghargai. Menumbuhkan rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan dan menyelidiki solusi. Siswa dapat menunjukkan pengetahuan melalui praktik secara langsung. Siswa berani dan percaya diri untuk menyuarakan pendapat, menantang ide, dan berpikir kritis. Terlibat aktifnya dukungan belajar, semangat, motivasi dari orang tua di rumah. Serta siswa sudah dapat menyesuaikan diri dengan metode pembelajaran yang baru, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Tindak lanjut dari praktik baik yang saya lakukan adalah refleksi kritis terhadap asumsi dan keyakinan. Eksperimen dengan cara berpikir dan bertindak baru. Membangun ruang aman bagi siswa untuk berbagi asumsi, serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi perubahan dalam perspektif mereka. Saya Suryani SPD, Kepala SD Negeri 1 Kota Langsa. Dengan pelaksanaan praktek baik kreasi yang dilakukan oleh Ibu Sri Susanti membawa dampak yang bagus sekali. Hal ini terlihat dari perubahan mindset siswa terhadap pembelajaran, bahwa pembelajaran itu menyenangkan apabila mereka benar-benar terlibat secara langsung. Pembelajaran yang melibatkan dan memuliakan siswa akan menjadi pondasi yang kuat dalam proses pembelajaran. Praktik baik pelaksanaan kreasi yang dibuat oleh Ibu Sri Susanti sangat berdampak baik bagi siswa. Tidak hanya itu, ini juga menjadi acuan kami para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran bagi anak didik kami di kelas. Sukses terus untuk Ibu Sri Susanti. Saya senang belajar seperti ini. Kami terlibat langsung dalam praktik. Kami saling berdiskusi dan dapat menemukan segala ide dan pendapat kami. Terima kasih Bu Santi. Saya wali murid dari Iko Arumi. Yang awalnya anak saya adalah anak yang sangat pendiam, belum mampu untuk berkolaborasi, mengutarakan pendapat. Dengan dilaksanakan pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Bu Santi, wali kelas dari Iko Arumi, anak saya menjadi lebih pede serta dapat mengutarakan pendapat dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.